Iya, entah apa. Oke, sudah bisa kelihatan ya share screen saya. Slide-nya Sudah, sudah. Pak. Udah Kak Ya, Pak. Rian. Udah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore, Sore, Pak. Pak. Oke, untuk pertemuan kita yang kelima ya, kelima. Iya, Mbak Yuka ya, kelima saya lupa. Ini terkait dengan analisis kesehatan, pemukiman, dan tempat-tempat umum. Nah, sebenarnya di sini saya nanti, oh ya, sebelum saya lupa, mungkin nanti kita istirahat 15-10 menit ya untuk karena nanti mungkin masuk sholat maghrib terus kita nanti istirahat sekitar 10 menit terus kita lanjut kembali. Eh, Terkait dengan masalah kesehatan lingkungan di sini, jadi kalau kita berbicara terkait masalah pemukiman, mungkin ini kita sudah familiar semua lah terkait dengan masalah eh, fungsi rumah. Jadi saya rasa sudah mengerti semua tempat melepas lelah, tempat kita ngumpul, tempat berlindung sebagai status sosial, tempat penyimpanan barang, mungkin tempat apa kegiatan-kegiatan lainnya yang secara apa bersama keluarga. Nah, ini kalau dikatakan fungsi rumah, saya rasa sudah hampir familiar semua. Nah, nanti kita coba lihat, tapi kita secara melihat secara kasat mata atau misalkan secara fisik. Nah, ini biasanya kita karena kalau tidak tadi kita melihat fungsi rumah, kita tahu bahwa itu tadi beberapa sebagai termasuk fungsi sosial juga. Nah, kita menelaah lebih jauh lagi terkait dengan rumah sehat. Jadi di dalam American Public Health Association ini bisa kita lihat bahwa ternyata rumah sehat itu bukan seperti mungkin yang kebanyakan orang apa lihat yang ada di sekitar rumah kita sendiri. Jadi saya kasih contoh misalkan sistem penyediaan air harus baik. Nah, biasanya kita misalkan terkait dengan masalah air, kadang ada yang mungkin tidak terlalu peduli terkait dengan masalah air. Ini kebanyakan ya. Kalau mungkin orang-orang yang mungkin sudah paham terkait dengan rumah sehat, saya rasa hal-hal ini sudah bisa mereka apa perhatikan semua. Tetapi kalau yang apalagi yang kalau kita berbicara terkait dengan pemukiman kumuh, wah ini mungkin sangat jauh. Terus tersedia fasilitas untuk mandi. Nah, ini sudah jelas. Kita fasilitas untuk mandi pun ya ada syarat kriterianya lebih dalam lagi kalau kita melihat lebih jauh lagi. Pembuangan air 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 bekas misalkan, pembuangan tinja. Nah, pembuangan air bekas juga ini kita bisa melihat bagaimana kita memperlakukan air bekas ini. Bagaimana kita memperlakukan pembuangan tinja ini. Di beberapa tempat terkait dengan masalah pembuangan air bekas atau air limbah ya, air limbah kamar mandi, air bekas cuci, air bekas dapur misalkan, kemana? Ya udah langsung dibuang ke saluran air aja tanpa melihat sebenarnya sejauh mana air limbah ini mempengaruhi lingkungan kita.
Nah, kalau kita misalkan melihat mungkin kalau 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 kita melihat review ke belakang misalkan dulu masih mungkin usia-usia sekolah dasar misalkan bagaimana keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita itu atau misalkan air sungai yang ada di sekitar kita itu mungkin masih lebih bagus dibanding yang saat sekarang termasuk pembuangan tinja. Pembuangan tinja pun ini banyak kami lihat yang di Kota Kediri ya kemarin ya waktu kami lakukan pembongkaran apa saluran drainase yang tertutup oleh beton-beton itu banyak yang membuang tinjanya langsung ke saluran. Nah, ini apakah itu dikatakan sehat? Otomatis tidak. Terus penghuni tidak padat misalkan. Nah ini juga paling tidak kalau di peraturan Menteri Kesehatan bukan 1,2 ya ini kalau di American Public Health Association kalau di peraturan Menteri Kesehatan itu satu orang untuk 8 meter persegi. Kalau ini di apa memang segini. Terus ventilasi dan penerangan yang cukup. Nah, kadang juga kita melihat ventilasi rumah kita, apakah sudah memenuhi standar apa tidak. Yang jelas, misalkan, oh sudah ada ventilasi, sudah ada penerangan, tapi memenuhi syarat apa enggak? Nah, ini juga harus kita lihat secara seksama. Kondisi bangunan rumah yang kuat. Nah, ini kalau mungkin masyarakat kebanyakan ya tidak memperhatikan ini. Yang penting bangunan berdiri, udah selesai. Karena apa? Kaitan dengan biaya. Fondasi yang kokoh, dinding kuat, dan kayu tidak lapuk. Ini kalau rumah sehat ya memang harus memperhatikan ini semua. Terus untuk syarat rumah sehat, menurut apa? Ini saya bahas apa karena memang secara umum kita kita melihat ya paling tidak kalau di Permenkes seperti tadi satu orang itu 8 meter persegi, jadi bukan 1,2 ya. Memenuhi syarat kebutuhan fisik dasar penghuninya, temperatur, bagaimana suhunya, penerangannya, ventilasinya, dan kebisingannya. Nah, ini harus diperhatikan semua. Karena kalau misalkan salah satu dari ini, misalkan itu sudah dalam artian bahwa kenyamanan kita terganggu, ini pasti pasti sudah tidak nyaman lagi. Terus memenuhi syarat kebutuhan kejiwaan dasar penghuninya. Nah, di sini juga ya paling tidak ya itu tadi rumah sehat jangan sampai misalkan rumah wah iki rumah atapnya sudah mau roboh misalkan. Nah, ini kan salah satu kebutuhan kejiwaannya juga ini kan pasti terganggu. Terus memenuhi syarat melindungi penghuninya dari penularan penyakit. Nah, ini juga eh, kalau di daerah kita apalagi di daerah perumahan kumuh ini waduh masih masih banyak yang bisa kita katakan jauh dari sehat. Karena dari sisi air bersihnya, pembuangan sampahnya, terhindar dari pencemar lingkungan, nah termasuk juga faktor di sekitar kita itu masih banyak ya sudah tidak bisa dikatakan rumah sehat. Apalagi misalkan rumah-rumah yang ada di bantaran kali atau pinggiran kali. Nah, ini juga banyak-banyak sekali yang kita dapati ternyata mereka menempati pemukiman atau rumah yang kurang layak atau tidak sehat. Memenuhi syarat melindungi penghuni dari kemungkinan bahaya dan kecelakaan. Nah, itu tadi. Tapi kaitannya lagi dengan budgeting misalkan banyak orang yang rumahnya misalkan besar tapi di satu sisi tidak kokoh misalkan atau mungkin dari sisi pemasangan instalasi terus mungkin dapurnya terus apa secara secara settingan dena itu tidak memungkinkan misalkan untuk memasak misalkan karena di sekitar situ banyak banyak apa dinding yang terbuat dari kayu lapuk misalkan atau kayu-kayu atau mungkin dilapisi koran atau kertas. Nah, ini kan yang mudah terbakar atau mungkin instalasi listriknya yang awut-awutan. Nah, ini juga ini membahayakan bagi pemiliknya. Nah, ini yang eh,
masih banyak kita dapati slum area ini. Slum area ini, kalau yang saya katakan tadi syarat rumah sehat, ya otomatis sudah sangat jauh dari itu. Nah, ini yang sebenarnya kesehatan masyarakat juga ini salah satu tugasnya juga ini ya harus melihat ini. Karena apa? Ini kaitannya dengan masalah kesehatan nantinya. Jadi bukan saja masalah sosial, tapi masalah kesehatan yang penting. Jadi padat penghuni, sanitasi yang tidak memenuhi syarat, hubungan antar keluarga tidak serasi, ini udah eh, pasti ada di sini. Nah, kalau kita melihat perbedaannya, memang perbedaannya ya sebenarnya bukan mahalnya sebenarnya, tapi bagaimana penataannya, bagaimana kondisi secara syarat, misalkan ventilasi, penerangan. Kalau misalkan ventilasinya 10% atau 20% dari luas lantai, nah ini kan termasuk memenuhi syarat. Terus tadi kalau saya katakan misalkan kebisingan misalkan. Nah, orang yang tinggal di daerah misalkan pinggir jalan dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah yang bukan pinggir jalan itu kadang kelihatan dari nilai-nilai sosial juga bisa bisa kelihatan. Mungkin dari sisi cara ngomongnya, cara bicaranya, mungkin intonasinya mungkin lebih lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tingkat keramaian atau kebisingannya misalkan rendah. Coba kita perhatikan orang-orang yang tinggal di sekitar misalkan penggilingan padi misalkan. Nah, itu kan dari sisi ngomongnya ya pasti ngomongnya ya keras-keras semua, besar semua suaranya. Tapi kalau orang yang mungkin tempatnya di pedesaan yang jauh dari keramaian ya mungkin ngomongannya nggak terlalu keras misalkan gitu. Nah ini salah satunya. Terus secara psikologis juga ini ada beberapa privasi penghuninya, keserasian hubungan, terus sarana yang memadai dari sisi estetika dan lain sebagainya. Ini juga memang paling tidak memenuhi syarat dari secara psikologis. Jadi kalau rumah yang termasuk rumah aman, rumah yang lingkungan sekitarnya juga aman, ini kan secara psikologis juga kan kita menjadi tenang gitu. Jadi eh, salah satunya itu tadi. Terus masalah kemungkinan penularan penyakit misalkan. Nah di sini juga kan eh, mungkin bisa bisa disampaikan kalau misalkan penularan penyakit, misalkan DBD, itu yang banyak terjadi kejadian DBD di lokasi-lokasi rumah atau lingkungan yang bersih atau rumah yang kotor. Nah, kalau kita bisa menelaah ini, nah kita bisa lihat sendiri syarat kemungkinan penularan penyakit. Misalkan tersedia cukup air bersih dan memenuhi syarat kesehatan. Nah, ini kan sudah pasti lebih-lebih aman. Terdapat tempat sampah dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Ini kan lebih lebih aman dari penularan penyakit. Tidak terjadi menjadi tempat bersarangnya serangga atau vektor lain, terlindung dari kontaminasi makanan, tersedia kamar ruang dalam jumlah yang cukup terpisah, menghindari kontak terhadap penyakit infeksi, terhindar dari kondisi yang tidak saniter dari lingkungan sekitar. Nah, kalau kita misalkan kebalikan dari ini, otomatis penularan penyakit itu sangat rentan sekali. Contoh misalkan tidak tersedia cukup air bersih, misalkan gitu. Nah, pasti yang akan penularan penyakit yang akan cepat merebak di sana, ya pasti contoh misalkan diare, terus apa kolera, mungkin gangguan pencernaan, misalkan juga menjadi tempat bersarangnya serangga, ya mungkin DBD, malaria dan lain-lain. Nah ini yang akhirnya kita dari sisi pemukiman ini memang harus juga diperhatikan. Terus juga syarat melindungi terhadap kemungkinan bahaya kecelakaan. Nah, ini dari sisi struktur kalau misalkan di daerah yang rawan gempa misalkan, nah paling tidak strukturnya itu struktur dari kayu, bukan dari beton beton bertingkat dan lain sebagainya. Karena kalau dari kayu cenderung lebih lebih
apa tahan tahan getaran atau misalkan eh, yang rawan tanah longsor misalkan. Nah, ini juga paling tidak harus harus memenuhi standar dari sisi misalkan kemiringan, terus tekstur tanah dan lain sebagainya. Terus terlindung dari serangan binatang buas. Nah, misalkan contoh rumah-rumah kalau saya perhatikan misalkan rumah yang di daerah Sulawesi, Kalimantan misalkan, mereka itu kan banyak rumah-rumah panggung. Karena apa? Karena dulunya itu mungkin binatang buas, ular, babi hutan dan lain sebagainya itu kan cenderung cenderung langsung masuk ke rumah. Tapi kalau misalkan rumah-rumah panggung itu kan masih masih bisa terhindar dari bahaya-bahaya buruk dari binatang buas misalkan. Terus ruang kediaman, setiap ruang yang dipakai untuk aktivitas makan, tidur, duduk, kegiatan rumah yang lazim. Ini sudah kalau kita mungkin hampir hampir bisa eh, kita jangkau lah. Karena kalau misalkan ruang kediaman itu ya ruang keluarga, ya ruang bersantai, ya paling tidak itu secara psikologis kita nyaman di situ. Kecuali yang misalkan kakus WC, kalau kakus WC ini kan ruang tersendiri. Nah, untuk standar ruang kediaman misalkan ini paling tidak ini berbicara standar ya. Beda kalau misalkan memang orang yang punya rumah yang lebih besar misalkan, tapi paling tidak per orang misalkan yang saya katakan tadi maksimal satu orang itu 8 sampai 9 meter persegi. Terus luas lantai, luas ruang, pintu luar, pintu utama, ya paling tidak bisa menyesuaikan. Karena memang kalau misalkan pintu utama 70 cm lah, 70 cm kalau pintu utama itu kan lebih cenderung kita keluar masuk. Kalau misalkan 70 cm ya paling ruang gudang atau mungkin WC misalkan yang gitu. Jadi ini menyesuaikan. Ventilasi juga begitu. Nah, kalau kita melakukan survei, misalkan pada perumahan yang padat penduduk, terus misalkan ventilasi kurang, pasti di dalam survei itu cenderung terjadi penyakit yang sering terjadi pada daerah-daerah tersebut. Jadi termasuk influenza, ispa, tuberkulosis. Ini karena apa? Tingkat penularan penyakit-penyakit ini memang salah satunya disebabkan oleh ventilasi yang kurang, sirkulasi udara yang kurang. Terus eh, ventilasi alamiah, lubang angin, pintu jendela, buatan, kipas angin, exhaust, ini sudah familiar semua. Terus untuk kalau kita berbicara terkait dengan ventilasi yang dibutuhkan tergantung iklim, di sini misalkan daerah pegunungan 5 sampai 10% luas lantai itu sudah cukup karena memang apa? Kalau pegunungan itu tingkat tingkat oksigennya itu lebih bagus dan memang dari sisi kelembabannya juga itu lebih bagus dibandingkan misalkan daerah pantai. Nah, daerah pantai paling tidak ini secara ventilasi ini 10 sampai 20% karena apa? Karena supaya sirkulasinya juga lebih lebih bagus dan cenderung kalau udara pantai juga lebih panas. Terus temperatur ruangan ini hampir sama aja. Untuk temperatur ruangan kita bisa melihat bahwa dari sisi temperatur itu kalau misalkan kita sudah merasa tidak nyaman, misalkan kita sudah merasa wah ini panasnya, terus mungkin kita sudah gerah dan lain sebagainya, berarti kondisi ruangan kita itu mungkin mungkin secara sirkulasi itu kurang bagus. Tetapi kalau memang secara iklim memang apa eh, misalkan memang panas di luar, ya paling tidak kita menggunakan bantuan kipas angin atau AC misalkan gitu untuk memberikan kita kenyamanan pada diri sendiri. Ini ada beberapa eh, proses kehilangan panas, jadi cuman eh,
menjelaskan bahwa misalkan apa yang dimaksud misalkan radiasi ternyata benda sekitar lebih dingin, konduksi udara sekitar lebih dingin, konveksi ada aliran udara dingin, evaporasi ini istilah-istilah ya yang biasanya eh, terkait dengan masalah panas di dalam ruangan atau di luar ruangan. Ini juga karena ini eh, tugas akhir ini ternyata saya kemarin menguji kalau nggak salah ada dari 8 anak ada 5 anak yang misalkan mereka harus menguji kelembaban udara, harus menguji eh, apa suhu ruangan, harus menguji melihat observasi ventilasi, luas lantai dan lain sebagainya. Jadi ini terkait dengan misalkan masalah penyakit yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, ini misalkan contoh alat untuk kelembaban udara di sini. Ini ada yang namanya hygrometer. Jadi hygrometer ini mampu untuk melihat seberapa lembab udara yang ada di misalkan ruangan atau di sekitar rumah. Ini pakai alat hygrometer. Terus ini juga untuk apa? Ini di tempat kerja nanti saya akan bahas di tempat kerja ya di tempat kerja juga nanti tempat-tempat eh, pemukiman tempat-tempat umumnya saya ambil tempat kerja tempat industri jadi ini ada beberapa ukuran ISB indeks apa kelembaban terus termasuk juga dengan eh, masalah penerangan. Nah, penerangan juga ini memang harus diperhatikan karena kaitannya juga nanti dengan mungkin penyakit atau sakit mata misalkan atau mungkin gangguan penglihatan. Nah, di sini eh, penerangan adalah banyaknya cahaya yang diterima oleh suatu benda atau objek. Jadi ukuran dipakai untuk cahaya ini ada lux. Nah, eh, ada yang tahu enggak berapa lux kita butuhkan di dalam misalkan eh, rumah. Jadi beda lux yang ada di teras atau di ruang tamu, di kamar atau mungkin di kamar mandi itu beda luxnya. Nanti bisa nanti lihat di Permenkes nomor 177 tahun 2001 kalau nggak salah. Di situ ada eh, syarat rumahan, syarat rumah sehat. Nah ini untuk penerangan ini ukuran yang dipakai lux ya. Jadi contoh saja misalkan satu lux adalah kuat penerangan satu bidang seluas 1 meter persegi. Ya 1 meter persegi ya 1 kali 1. Terus untuk pengaturan penerangan untuk menjaga kelelahan mental, perbaikan kontras, sumber cahaya harus kuat, tidak boleh menyilaukan. Kalau menyilaukan juga kan berarti ada gangguan lagi. Pengaruh letak sumber cahaya, benda tidak boleh mengkilat. Eh, ini termasuk apa? Tidak ada dalam dalam hal penerangan ini tidak boleh ada penghalang di sekitarnya. Jadi misalkan pun kita apa menempatkan satu lampu, ya paling tidak lampu ini bisa sebagai penerangan yang optimal, jadi tidak terganggu oleh oleh misalkan benda lain. Terus kebisingan juga ini paling tidak kita kemampuan telinga kita itu memang sebenarnya ada batasnya. Nah, kalau misalkan sudah di atas 50 desibel, ini sudah ada gangguan sebenarnya. Eh, saya habiskan dulu ini. Kebisingan dapat menimbulkan ketulian dengan ketenangan psikis. Jadi yang saya katakan tadi, kalau misalkan itu sudah di atas 100 desibel, nah ini pasti akan ada gangguan terhadap pendengaran kita. Di sini frekuensi yang dapat didengar telinga ini antara 16 sampai 20 Hz. Tapi kalau di bawahnya ini itu biasanya
dimiliki oleh anjing, kucing, hewan-hewan yang peka terhadap suara. Intensitas yang dapat didengar telinga manusia ini dikatakan desibel. Eh, ini sudah masuk waktu maghrib. Kita istirahat 10 menit ya. Kita kembali di 17.35. Oke, saya cukupkan sementara. Nanti kita lanjut di 17.35 gitu ya. Atau ada mungkin yang Iya, belum Mas. di daerah wilayah barat mungkin belum maghrib. Ada nggak? Yang wilayah barat Iya, Pak, belum di Ponorogo belum maghrib, Pak. belum. Kalau nggak salah Ponorogo mungkin 17.35 ya. Kalau ada yang wilayah barat. Iya, Pak. Ya, berarti kita istirahat 15 menit ya. 17 4 berapa ini? 40 kita masuk kembali. Oke, sepakat ya? Ya, 17.40. Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, selamat istirahat. 17.40 kita kembali. Baik, Pak.